Tinju itu sudah menjadi bagian dari hidup saya. Sampai suatu waktu ibu saya tidak kasih saya untuk bertinju. Sampai saya latihan sembunyi-sembunyi untuk menjadi juara dunia. Saya memilih tinju itu memang hobi waktu sejak kecil. Ya, waktu ditanya sama bapak ibu saya waktu saya masih SD, "Kamu mau jadi apa?" Saya bilang, ya, saya mau jadi petinju. Ya, dari situ mungkin saya waktu masih kecil itu sering nonton Mike Tyson dan ada beberapa tinju Indonesia, Om Eli, kayak gitu-gitu. Saat saya SMA, saya dapat tempat latihan. Di situ saya mulai berlatih tinju di NTT waktu itu. Saya mulai ikut pertandingan amatir sambil saya sekolah. Ibu saya nggak beri saya ini untuk jadi petinju, katanya kau harus sekolah. Kau harus sekolah, nggak boleh ikut tinju katanya. Tapi ya saya diam-diam untuk latihan. Mungkin karena ibu lihat saya sudah semakin fokus di tinju, dia suruh saya sekolah lanjut ke kuliah ke seberang pulau, ke Kupang, dari Sumba ke Kupang. Ya, saya kuliah ikut apa yang ibu mau, tapi di situ saya tetap pengen jadi petinju. Saya latihan, saya sambil sekolah, latihan sambil sekolah sampai selesai kuliah. Saya kembali ke kampung, bawa ijazah, tapi ibu bilang kau harus kerja. Saya bilang saya mau jadi petinju, kasih izin saya pengen jadi petinju. Ya mungkin di situ ibu rasa kasihan apa dengan yang saya minta berulang-ulang, lalu ibu kasih saya berangkat ke sini untuk jadi petinju. Pelatih saya dari NTT, dari Sasana Tinju Blazer waktu saya masih amatir, dia membantu. Dan teman saya yang waktu itu sudah di Jakarta memang, Devri Palulu, dia yang ngajak saya ke sini. Katanya, kau mau jadi petinju profesional? Oh, saya mau. Saya bilang, oke, kalau begitu nanti kau berangkat ke sini. Jadi mulai dari itu karir pro saya sampai di sini. Gitu. Nama Hebi Marapu itu memang, Hebi itu nama saya. Marapu itu salah satu kepercayaan di kampung saya di Sumba yang sampai saat ini masih ada. Nah, nama lengkap saya itu Arnoldus Jansen Hebi. Saya tambah Marapu karena saya lahir di kampung Marapu di sana. Jadi biar identik saya bahwa orang dari sana, sehingga saya kasih nama Marapu. Hebi itu nama saya, nama belakang saya. Jadi Hebi Marapu. Gitu. Saya melihat bahwa gini, seorang Jansen ini punya natural talents yang kalau seperti Anda tahu bahwa teman-teman di bagian timur itu selalu punya kekuatan yang lebih kuat dan kegigihan yang tinggi gitu loh. Nah, Jansen punya satu natural talent yang kita lihat agak unik di situ, dan dia punya satu semangat bertanding seperti seorang singa yang saya lihat. Jadi kuat bertanding, tidak mengenal lelah dan berani menghadapi siapapun di lapangan. Dan anak ini juga anak yang humble, kita lihat mau belajar yang paling penting, dan mendengarkan apa yang selama ini kita kasihkan masukan. Jadi saya pikir itu salah beberapa keuntungan dan kelebihan seorang Jansen yang puji syukur insya Allah kita bisa tingkatkan lebih baik lagi ke jenjang yang lebih baik. Saya bertanding juara nasional 3 kali, juara nasional 1 kali, juara WBC Asia. Ya, yang paling berkesan itu juara WBC Asia. Saya ya senang sekali waktu itu dapat gelar itu. Ya, 2018 waktu saya tanding. Waktu absen selama ya hampir 2 tahun kalau nggak salah itu.
karena mungkin pandemi COVID, jadi kami pertandingannya jarang. Tapi kami tetap persiapkan diri untuk latihan. Dari manajemen selalu suruh kami untuk berlatih, tetap persiapkan jika ada pertandingan nanti kita udah siap gitu. Jadi selama saya tidak bertanding itu kami selalu berlatih. Kalau sparring, kami biasa sparring ke teman-teman camp tempat lain juga. Kalau latihan, kami latihan di sini. Everything success itu, kalau kata nenek moyang kita, success is about preparation meeting opportunity. Kesuksesan itu adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Petarung yang sejati, petarung yang profesional, dia sudah harus siap bertanding setiap saat. Begitu juga seperti kami promotor profesional, Anda harus siap mempersiapkan pertandingan itu setiap saat, anytime, anywhere, any place, any condition. Kemarin itu saya tanding ke Swiss itu semuanya dari tim manajemen saya. Saya hanya disuruh siap berlatih dan dikasih tunjuk nama lawan saya, Nicola ini. Dan saya hanya mempersiapkan diri untuk berlatih manajemen dan tim yang mengatur semua pertandingan ke Swiss. Dan ya, saya juga kaget dan senang dapat pertandingan pertama kali di luar negeri. Ya, agak-agak gugup juga. Mungkin ini karena ini pengalaman pertama dia untuk ke luar negeri dan langsung ke Eropa. Ya kan, tapi saya yakin ke dia bahwa Swiss adalah negara yang baik, negara yang teraman di dunia, ya, yang saya sendiri pribadi sudah beberapa kali ke sana dan saya lihat orang situ baik sekali. Dan again tadi semuanya sudah terpresisi, sudah terukur bahwa kita ke sana kita bukan tamu, kita adalah petinju lokal, dianggap petinju lokal, dianggap hometown fighter. Kami bukan perebutan gelar, tapi perbaikan peringkat. Saya bertanding kemarin itu 8 ronde lawan Nicola. Saya menang di ronde kedua. Mungkin semua petinju berharap akan menang ya. Mungkin saya sendiri berharap bahwa saya harus menang. Tidak mungkin berpikir saya kalah atau saya ini. Memang ada rasa gugup, rasa kurang percaya diri, tapi itu karena kita sudah di atas ring, ya mau tidak mau kita mempersiapkan segala cara untuk memenangkan pertandingan itu. Gitu. Ronde kedua itu sebenarnya juga saya sudah prediksi gitu loh. Dari awal sih saya memang berpredik, ya sixth sense saya mengatakan ronde kedua, tapi ya puji syukur benar gitu. Dan itu menjadi satu cerita yang baik ketika itu menjadi tontonan yang menarik juga buat teman-teman di Eropa sana, sehingga mereka kemudian bertanya. Bahkan ketua Federasi Boxing Swiss, dia juga adalah presiden EBU, European Boxing Union, yang membawahi 38 negara Eropa, termasuk di situ adalah Inggris. Dia mengatakan bahwa Jansen akan jadi next superstar buat Eropa dan mungkin akan kita jadikan partai utama ketika nanti di bulan Desember. Biasanya di Swiss itu ada namanya pertandingan Boxing Day. Ya, sesudah dari Swiss untuk saat ini dari manajer dan tim yang ngatur semuanya. Saya bertugas hanya untuk latihan, mempersiapkan untuk mungkin dari evaluasi kemarin ada banyak yang masih kurang. Ya, saat-saat ini saya persiapkan untuk lebih matang lagi. Soal untuk pertandingan kemana nanti manajer dan tim yang memberitahu saja. Target saya ke depannya saya pengen juara dunia. Cita-cita dari kecil saya pengen jadi petinju dan mungkin pengen jadi juara dunia. Kami sebagai promotor dan manajemen sudah punya role pad. Setiap petinju ataupun petarung ataupun atlet yang ada di manajemen kami sudah saya buatkan role pad-nya. Jadi kita tidak akan sembarangan bertanding, dan kalau kita bertanding tujuannya menang. Ya, bukan kita takut kalah, karena semua itu demi kebaikan talents kita, demi kebaikan adik-adik kita, dan tentunya demi kebaikan dan kebanggaan bangsa dan negara. Kan? Indonesia harus selalu dikenal, bukan kirim orang untuk bertanding seadanya, tapi benar-benar presisi dan presisi. Seorang Jansen masih harus banyak hal ya, dalam hal ini yang adalah tentunya technical tetap harus kita selalu perbaiki. Sudah baik, tapi
di dalam dunia tinju maupun dunia olahraga pada khususnya dan dimanapun pada umumnya itu adalah selalu di atas langit ada langit. Jadi dia selalu harus belajar dan belajar. Tentunya teknikalnya akan kita asah dengan lebih baik. Kita akan mendatangkan juga pelatih-pelatih yang lebih baik dengan kapasitas dan kualitas yang lebih baik. Atau bahkan kita akan mengirimkan Jansen dan juga mungkin juga petinju-petinju asuhan ekspedisi Sportech lainnya nantinya ke tempat lain seperti Thailand maupun Eropa untuk melakukan training camp dan sparring partner yang lebih baik karena memperkaya khazanah pengetahuan baik itu petinjunya seperti Jansen maupun pelatih-pelatih pendamping yang kita punya karena itu menjadi satu kesatuan paket dalam satu tim. Ketika kita mau sukses tidak cukup hanya seorang petinju atau petarung yang baik tapi pelatihnya juga harus baik dan disupport oleh manajemen yang baik. Pertandingan berikutnya apakah perbaikan peringkat atau ada title? Iya, kami memang punya rencana bahwa pertandingan berikutnya itu kalau tidak ada halangan kita akan menghadapi satu pertandingan memperebutkan titel yang kita sebut gelar WBC Asia ya, satu pencapaian yang sebenarnya mungkin kalau Bapak Ibu atau brother sister cermati mungkin tahun 2018 dulu dia pernah mencapainya itu dan kebetulan waktu itu promotornya juga saya di Citos. Nah, saya pikir ini adalah satu hal momentum Jansen bisa kembali untuk menjadi juara Asia sehingga kita harapkan setelah dia menjadi juara Asia nanti mungkin 1 atau 2 pertandingan mempertahankan gelar kita akan haturkan lagi pertandingan dengan gelar yang titel yang lebih tinggi di level internasional bahkan mungkin ke depannya adalah level di dunia atau world title.